Selamat datang di kelas psikologi. Bu Elsa, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fahrizat ya. Biasa dipanggil Arif. Saya lulusan S1 Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Angkatan 18. Alhamdulillah sudah lulus tahun 2022. SMA saya ada di MAN 1 Sleman. Dulunya namanya MAN Berdian, sekarang MAN 1 Sleman. Mohon maaf, tadi MAN ya Pak ya? Nah, MAN 1 Sleman. MAN 1 Sleman. Jurusannya? Jurusannya keagamaan. Keagamaan, oke. Saya keagamaan. Ini menurut sudut pandang saya aja ya, Mbak. Jadi kalau misal PKI dan BK, kalau BK itu lingkupnya di bidang pendidikan. Jadi biasanya kalau BK itu nama prodinya pendidikan, bimbingan dan konseling. Tapi kalau BKI itu nama prodinya bimbingan konseling Islam atau bimbingan dan konseling Islam. Kalau secara keseluruhan mungkin 40-60 ya. 40% itu mata kuliah yang tentang BKI atau bimbingan konseling Islam. Terus sisanya 60% itu tentang nilai-nilai Islam, agama Islam, hukum Islam dan lain-lain. Nah, itu mungkin perbandingannya 40% 60%. Oh, I see. Ya, baik-baik. Kalau misal Pak Arif masih ingat nggak sih mata kuliah yang dulu pernah diampu yang ada Islam-Islamnya, misalnya apa Pak? Yang menarik ya, yang menurut saya menarik ya, itu akhlak dan tasawuf. Ya tadi udah disebutin. Ya, ada lagi filsafat ilmu. Filsafat ilmu. Pak Arif dapat bahasa Arab nggak Pak? Bahasa Arab dapat, tapi ruang kuliahnya itu beda karena unsur bahasa. Tapi masih tetap makro sih, maksudnya tetap tergabung dalam mata kuliah semester itu. Oh iya. Terus kalau misal sejarah Islamnya gitu kayak SKI, kalau misal di SD itu dapat nggak? SKI ada, sejarah kebudayaan Islam. Ada. Sejarah kebudayaan Islam ada. Tapi memang pembagian mata kuliahnya itu emang nggak rata, maksudnya adalah semester 1-2 itu masih awal-awal, masih yang mendasar Islam dulu. Misalnya? Yang seputar BKI ya cuma sedikit. Contoh kalau semester 1 itu yang tentang ke-BKI-an ya itu mungkin cuma 1-2 mata kuliah kayak pengantar BKI, terus teknik dasar, sisanya mata kuliah keagamaan atau mata kuliah nilai-nilai Islam. Oh, yang berbau Islam lah ya intinya. Ya. Oh ya, berarti ya sama lah perbandingannya antara UIN Salatiga dan UIN Sunan Kalijaga. Soalnya aku ngerasanya juga emang yang kan aku dari MAN ya, jadi tuh nggak kaget lagi. Tapi kalau misalnya temanku yang dari SMK, kemudian ada yang dari IPS yang basicnya bukan madrasah gitu, semua kaget. Kok kuliahnya kayak kebanyakan banyak basis Islamnya. Teman-temanku tuh banyak loh dari SMK, kesehatan, pokoknya selain ini deh agama yang bukan dari madrasah itu banyak banget. Bahkan dulu Pak Arif kalau misal di UIN Salatiga itu tuh punyaku ada mata kuliah hafalan juz amma. Nah, iya ada, dan itu harus lulus. Kalau misal nggak lulus, aduh itu nggak bisa itu. Dia harus ngulang lagi sampai dia lulus baru bisa ambil skripsi. Tapi kalau di UIN juga sedikit sama sih, tapi bukan hafalan. Jadi yang dulunya bukan di MAN atau madrasah, suruh mondok dulu 1 tahun. Gitu. Jadi bukan hafalan tapi cari mondok 1 tahun. Setelah setahun mondok, semester 3 dan selanjutnya itu boleh di luar pondok atau boleh dari kos dan lain-lain. Jadi itu yang khusus, bukan lulusan MAN atau madrasah. Oh gitu. Dan itu wajib Pak Ari? Wajib kalau yang pas masa saya ya, maksudnya pas saya kuliah itu ya wajib. Teman-teman saya juga kayak gitu. Berarti itu nanti kalau misal dia udah 1 tahun kayak gitu, berarti kan dia
lulusnya pasti punya sertifikat dan itu berhubungan sama kelulusan dia kan? Ya. Oh, berarti emang wajib. Oke. Mau tanya Pak Arik, kalau dulu Pak Arik kuliah itu praktikumnya tuh seperti apa Pak? Mungkin kalau misal aku ya Pak dulu setiap per semester, mulai dari semester 2 itu aku mulai ada praktikumnya, dan untuk setiap praktikumnya itu disesuaikan sesuai metode, sesuai teorinya. Misalnya teori di semester 2 tentang psikologi perkembangan untuk usia dini khusus, dia nanti psikologi perkembangannya jadi semua teorinya dari beberapa tokoh, dan itu tapi khusus untuk usia dini aja. Dan untuk praktikum live-nya itu aku langsung ke TK, dan itu dibuat laprak dan ada beberapa wawancara kayak gitu untuk observasi, tapi belum sampai ke alat tes. Kalau untuk alat tes itu aku biasanya tuh di semester 4 kalau nggak salah mulai ada pengenalan alat tes untuk teori tes IQ gitu. Aku langsung langsung live untuk praktikumnya, jadi aku langsung cari testernya. Ke orang itu susah banget carinya, dan itu aku harus nyogok dulu karena itu anak kecil kan, usia dini. Itu aku harus nyogok perkenalan dulu, jadi perkenalannya itu bisa sampai 1 minggu, dan untuk persiapannya itu 2 bulan sebelum praktikum aku udah diwanti-wanti sama dosenku. Jadi kayak misalnya dosenku ngomong 2 bulan ke depan kita bakal melakukan praktikum langsung kepada anak usia dini, nanti udah ada warningnya kayak gitu. Terus untuk di list, dan biasanya juga aku diwanti-wanti sama dosenku dicarikan 2, karena yang satunya takutnya anaknya nangis, terus ada takutnya anaknya nggak jadi, mungkin apalah kendalanya pasti banyak, dan itu aku prepare-nya 5 orang. Dan kalau misal Pak Arik tahu, prepare-nya kan 5 orang ya, buat cuma yang bakal datang itu cuma 1. 5 orang ini yang bisa itu cuma 1 orang. Seminggu sebelum 3 hari sebelum aku H+ praktikumnya itu aku mastiin dia bener-bener. Nah kalau Pak Arik sendiri tuh, waktu dulu Pak Arik praktikum itu tuh pernah nggak melakukan hal yang sama, atau mungkin gimana gitu ceritanya? Sebenarnya di kuliah saya kalau misal yang bisa saya sebut praktikum itu mungkin cuma sekali ya, maksudnya di 1 semester gitu. Ada matkul tertentu disebut praktikum, dan alhamdulillahnya alhamdulillah nggak ada klien yang anak-anak. Jadi paling kecil itu remaja. Remajanya SMP berarti? Remajanya itu umur berapa saya lupa. Kayaknya lulus SMA 19 sampai 24 tahun. Oh, tapi waktu pas wawancara dia usia berapa Pak? Dia usia 20 tahun. Oh iya. Jadi konselingnya, praktikumnya itu ada berapa ya, praktek ada 4 kali. 4 itu yang pertama konseling remaja, konseling dewasa, konseling lansia, sama konseling kelompok. Nah 4 itu jadi yang konseling remaja sama dewasa saya cari kliennya yang benar-benar klien ya, maksudnya benar-benar klien yang dia punya masalah ya gitu. Nah kalau yang dewasa lansia ini memang saya susah nyari kliennya. Ya kan dewasa itu berarti itu umur kalau nggak salah ya aturannya itu umur 50 ke atas atau 60 ke atas, dan aturannya nggak boleh keluarga terdekat, nggak boleh saudara, nggak boleh teman, harus orang asli. Yang saya dapat kliennya itu yang remaja yang dewasa. Terus yang dewasa dan yang lansia sama kelompok, nah itu saya sesuaikan aja. Saya dapat seadanya klien, terus saya kerjakan laporan. Tapi alhamdulillah juga di maklumi ya, maksudnya diterima.
Berarti hektiknya tuh 1 semester aja ya berarti ya Pak? Untuk Ya, oh. semester apa namanya, semester berapa ya? Semester 5 kalau 5 atau 6. Nah, itu yang benar-benar apa namanya? Nama matkulnya kan mikrokonseling. Ya, mikrokonseling. Jadi di situ selama 1 semester itu enggak, ini bukan yang kuliah teori gitu. Itu cuma beberapa, mungkin 3 atau 4 pertemuan. Nah, sisanya itu cari klien, terus buat apa namanya, buat rencana layanan, buat laporan-laporan yang lain, buat video dan lain-lain. Nah, itu selama 1 semester ini. Nah, kalau sebelumnya memang ada kayak mata kuliah asesmen, observasi, tapi dalam prakteknya nggak terkonsep sematang kayak mikrokonseling. Dia hanya tugas praktek aja gitu. Asesmen kayak apa, observasi atau data-data buat penelitian. Itu nggak kerepotan Pak Arik waktu dulu itu, karena itu hektiknya tuh kayak cuma 1 semester, berarti kan waktunya tuh emang bener-bener semepet itu gitu buat ngerjain apapun itu. Nggak ini sih, nggak terlalu mepet, apa namanya, nggak terlalu susah ya menurut saya. Tapi yang susah itu maksudnya saya nggak terlalu susah itu dalam artian waktunya ya. Nah, yang agak susah itu yang benar-benar, karena gini, kalau kita praktek konseling itu kan ini kliennya benar-benar punya masalah, punya masalah, dan masalahnya belum tentu kita pernah ngalamin, belum tentu kita tahu dan kita masuk permasalahannya kayak gimana. Jadi yang tantangannya emang di situ. Jadi harus pintar-pintar sebelum konseling itu kita mungkin mulai cari referensi atau coba apa sih kayak kira-kira contoh kasus yang biasa dialami oleh anak-anak remaja atau dewasa, disesuaikan sama prakteknya kan. Betul. Kira-kira ketika kita dihadapkan dengan masalah yang real, yang nyata gitu, kita bisa turut andil, terus ada ada pendapat yang harus kita kasihkan ke klien kita. Itu sih tantangannya, Mbak. Susah nggak kalau ada hal kayak gitu? Dalam hal untuk praktikumnya, kesulitan anak psikologi waktu praktikum adalah ya sama, cari testernya, cari kliennya itu susahnya, karena untuk memastikan kita mendapatkan hasil yang optimal dan kayak bener-bener kita tuh konseling ya emang cari kayak Pak Arik, harus cari orang yang bermasalah, yang sekiranya ada dia resah gitu. Tapi untuk khusus anak usia dini itu kan masuknya itu observasi dan untuk pengetesan alat tes. Jadi kesulitanku itu mastiin dia tuh yang penting mau masuk ke ruangan khusus kita. Jadi kalau di psikologi itu ada lab psikologi namanya. Nah, lab psikologi itu di situ ada untuk ya ruangan untuk pengetesan gitu di situ. Jadi di kampus. Dan kalau Bapak Arik tahu ya, waktu dulu saya itu ngajak anak-anak itu mau ke kampus itu saya jemput. Jadi bukan orang tua yang antar. Jadi berarti ini ya, klien-kliennya berarti ke kampus semua? Iya. Kalau saya enggak, kalau aku takjak ketemuan gitu ya. Jadi biar saya dia kayak ngobrol biasa aja. Dia ngeluarin apa. Kalau punya aku tuh semua klienku itu harus ke kampus, karena itu di awal kan itu kita pakai alat tes ya. Sedangkan untuk kita itu untuk membawa alat tes atau kasih hal kebocoran tentang alat tes ya caranya emang kita datang ke kampus gitu. Tapi untuk kalau misal cuman mungkin kayak wawancara untuk beberapa kasus, kita di luar kampus itu bisa. Kan kita nggak bawa alat tes, yang penting kalau misal kita mau ngetes orang itu kalau misal konseling kan, kalau Pak Arik kan tadi konseling, wajar kan kalau misal itu tempatnya opsional, boleh dimanapun aja. Tapi kalau aku itu khusus itu seringnya tuh praktikumnya tuh alat tes itu harus di kampus dan di lab, dan itu semua diawasin sama dosen ataupun asisten dosen. Kemudian itu harus sesuai jamnya.
serius ya prakteknya. Serius banget itu harus, itu alat satu alat tes pun tuh kayak hektiknya kayak aku nggak mau sampai aku ada di titik nggak mau nih kayaknya aku salah jurusan. Prepare-nya wah mantap, dan aku nggak bisa ngebayangin untuk kampus-kampus yang lebih besar dan lebih lama ya. Biasanya kan kalau kampusku itu kampus jurusan baru, aku angkatan 2. Oh ya. Dan kalau misal kita cross check lagi ke kampus yang lain kan pastinya itu lebih kayaknya mungkin lebih mungkin ya Allah masya Allah gitu. Tapi ya nggak masalah, yang namanya juga menuntut ilmu. Tapi aku nggak ngebayangin kayak misal teman-temanku yang kuliah di UGM, UNY, Mercu Buana yang kampusnya tuh udah lebih lama, pastinya mereka tuh prepare-nya tuh ya lebih matang lagi lah. Kalau menurutku ya dari cerita-ceritanya itu mantap gitu. Sampai emang kalau punyaku emang jurusan baru, jadi emang lebih ringan gitu, lebih mending lah daripada dibandingin sama kampus-kampus yang lain gitu. Iya sih, semua orang kayak ngerasa kayak gitu ya. Karena standarnya masing-masing orang standarnya itu betul. Apa namanya? Lihatnya ya mesti ke atas terus. Betul. Aku mau tanya, kalau misal jenjang karirnya kan tadi mulai dari titelnya aja beda ya Pak. Kalau BK sarjana pendidikan, sedangkan BKI itu sarjana sosial. Nah dari sudut pandangnya setahu Pak Arik aja, untuk jenjang karirnya atau mungkin tentang karir kemananya setelah lulus itu tuh dari jurusan BK dan BKI itu apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau misal BK memang sudah jelas ya, apa namanya, jenjangnya di pendidikan ya. Kalau pendidikan BK gitu. Nah tapi kalau BKI lebih lingkupnya itu lebih luas Mbak sebenarnya. Jadi karena masyarakat ya, masyarakat berarti bisa berlaku untuk pendidikan juga bisa, karena di situ juga masyarakat. Terus di lembaga permasyarakatan atau di apa namanya lembaga sosial, dinas sosial atau balai sosial atau yang lain yang satu rumpun dengan dinas sosial, atau nah yang apa namanya sering dibutuhkan lulusan BKI itu adalah di KUA. Karena KUA itu kan apa namanya ada satu profesi yang benar-benar itu khusus untuk masyarakat, khusus untuk bimbing masyarakat, dakwah ke masyarakat. Jadi apa namanya ada kayak ada profesi khusus untuk lulusan BKI itu di KUA. Karena KUA kan lingkupnya di masyarakat dan layanan-layanannya juga mencakup semua masyarakat. Walaupun memang arahnya itu ke pernikahan, pernikahan atau pernikahan, tapi di situ tidak hanya ngurusin yang nikah aja, tapi kayak orang lain yang punya apa namanya butuh bantuan untuk apa namanya dipahamkan lagi tentang nilai-nilai agama, yaitu profesi atau karyawan di KUA atau profesi di KUA itu tadi bisa diperankan sebagai yang mengatasi hal tersebut. Namanya penyuluh agama, penyuluh namanya di KUA. Oh gitu. Jadi lebih umum gitu Mbak. Kalau misalnya nih Pak, dari BK terus kerja di bagian ke BKI itu bisa nggak sih Pak? Mungkin bisa-bisa aja ya. Apa namanya, kalau bisa dilihat dari apa namanya, dari kayak kebutuhan mungkin bisa aja. Tapi ya mungkin masalah yang dihadapkan beda-beda itu. Nah kayak masing-masing mungkin juga saling menyesuaikan ya. BK nanti kalau misal kerjanya di lebih umum atau di luar pendidikan pun nanti juga akan menyesuaikan. Dan saya pun juga begitu. Saya lulusan BKI dan sekarang saya kerja sebagai guru BK, jadi saya juga harus menyesuaikan. Saya apa namanya, ketika kuliah mungkin tidak dapat mata
sebanyak yang BK. dibutuhkan untuk BK. Dan saya juga harus menyesuaikan di situ. Mari masing-masing punya punya beban yang perlu dipelajari masing-masing. Oke. Beda-beda. Baik, terima kasih Bapak Arik sudah memberikan meluangkan waktu dan insight banyak banget, dan aku jadi semakin lebih paham, dan terutama mungkin semoga teman-teman yang nonton itu jadi semakin paham dan sedikit tahu lah tentang BKI, dan BKI itu ternyata ada perbedaan dan ada peluangnya. Sebenarnya itu ada perbedaan juga lah intinya di situ. Dan aku mikirnya tuh ada, dan sekarang setelah ada kita ngobrol bareng dari tadi ternyata emang bener ya gitu. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu dalam keadaan baik juga, dan semoga ini menjadi amal jariahnya Pak Arik gitu. Makasih Mbak Esa. Yang jelas mungkin nanti juga untuk para pendengar atau yang melihat viewers ya dari kelas psikologi ini, semoga konten-konten itu bermanfaat bagi viewers dan semuanya. Kira-kira jangan bosan-bosan kayak lihat podcast atau lihat seminar yang pastinya akan bermanfaat. Jangan ngambok dan tetap pantau channel khususnya channel kelas itu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.